semua peserta nanti kalau kasih tengok itu hak kepada MC ya, supaya MC lebih jelas nampak itu number. Jadi soalan nomor 2, dengarkan soalan Anda. Saya akan baca 2 kali, pas itu baru kamu jawab. Alright? Adakah Anda bersetuju bahwa pertandingan unjuk medal ini mampu menyatukan masyarakat pelbagai kaum, khususnya di Sabah? Nyatakan pendapat Anda. Saya ulang. Adakah Anda bersetuju bahwa pertandingan unjuk medal ini mampu menyatukan masyarakat pelbagai kaum, khususnya di Sabah? Nyatakan pendapat Anda. Persilakan. Oke, bosnya, saya sangat bersetuju dengan yang dikatakan oleh MC, karena unjuk medal bukan sahaja dapat menyatukan, bukan sahaja platform kecantikan, tetapi juga platform untuk menyebarkan budaya dan tradisi kita suku kaum yang terdapat di Sabah, sehingga orang luar pun tahu yang Sabah mempunyai banyak suku kaum dan pelbagai warna kepemudaan. Ya, pertemuan itulah dia jawaban daripada Tati Krishna Kesatria. Ya, soalan nomor 4. Dengarkan soalan Anda, Tati Scarlett. Oke, soalan Anda berbunyi seperti ini. Negeri Sabah terkenal dengan kepelbagaian suku kaumnya. Sila nyatakan 3 suku kaum terbesar di Sabah, daerah mana, dan berikan ciri-ciri suku kaum tersebut. Saya ulang. Negeri Sabah terkenal dengan kepelbagaian suku kaumnya. Sila nyatakan 3 suku kaum terbesar di Sabah, daerah mana, dan berikan ciri-ciri suku kaum tersebut. Dipersilakan. Ciri-ciri suku kaum yang ada ialah kerajaan dusun di Pinampang yang terkenal tentang tarian Sumatau dan Taumatan. Seterusnya ialah Bajau di Kota Belu yang terkenal pasal mahir bermuda. Penganjin sekali ialah Murut di Kenio yang terkenal pasal keberanian serta rumah panjang. Ketuhanan. Ya, pertolongan kembali dia Tati Scarlett Ismail. Itulah dia jawaban daripada Tati Scarlett. Apabila mengambil nomor 6, soalan nomor 6. Jadi Tati Arabella, dengarkan soalan Anda. Pesta hari ini adalah pesta Kaamatan peringkat 8 kampung. Sila sebutkan nama-nama kampung tersebut dan ceritakan keunikan kampung Anda. Saya ulang. Pesta hari ini adalah pesta Kaamatan peringkat 8 kampung. Sila sebutkan nama-nama kampung tersebut dan ceritakan keunikan kampung Anda. Dipersilakan. Ketuhanan, kumari, pemembus ababasa.
gado bahu kampung. Nga gado kampung Dukaha, kampung Kanaki, Penambang Rote, kampung Kambau, kampung Ganggai, Mampasa, Tiongbu, Om lagi Dahak. Ina kobosian di kampung Puno Ponga, kobosian di kampung Puno Ponga, semua di kakadazon do domamon, koromadan. Ya, pertolongan kembali dia Tati Arabella Grace Yana dan Olive. Oke, Tati Jebeni mengambil soalan bernomor 3. Anda sudah bersedia, Tati Jebeni? Oke, dengarkan soalan Anda ya. Pada pendapat Anda, bagaimana cara yang boleh diambil supaya bahasa ibunda masyarakat dan musik-musik tradisional etnik Sabah tidak pupus suatu hari nanti? Saya ulang, pada pendapat Anda, bagaimana cara yang boleh diambil supaya bahasa ibunda masyarakat dan musik-musik tradisional etnik Sabah tidak pupus suatu hari nanti? Silakan. Kepada teman-teman bos, izinkan saya untuk berbahasa Melayu. Pada pendapat saya, ibu bapak perlu menguasai bahasa ibunda dan menggalakkan penggunaan bahasa ibunda di rumah. Dan bagi musik tradisional, ibu bapak juga boleh menghantar anak-anak untuk pergi ke bengkel permainan tradisional bagi menumbuhkan perpaduan kekompakan. Ya, kekompakan Tati Jebeni Andrea Albert. Dengan itu, ya, Tati Brenda mengambil soalan nomor 5. Dengarkan soalan Anda. Semasa menyambut keamatan, terdapat pelbagai hidangan makanan-makanan tradisional yang istimewa. Namakan 3 jenis makanan tradisional yang paling populer dan jelaskan cara-cara penyediaannya. Saya ulang, semasa menyambut keamatan, terdapat pelbagai hidangan makanan-makanan tradisional yang istimewa. Namakan 3 jenis makanan tradisional yang paling populer dan jelaskan cara-cara penyediaannya. Dipersilakan. Prinsipal izinkan saya menjawab dalam bahasa Melayu. Terdapat 3 contoh makanan tradisi yang ada. Yang pertama yaitu hinaba, kedua bambangan, dan ketiga perakan ikan. Dan saya akan ambil salah satu daripada contoh itu untuk menjelaskan bagaimana cara dibuat. Sebagai contoh yaitu hinaba. Isi campur ikan itu dicampurkan dengan yang pertama bawang merah, cili merah, air limau, garam, dan juga Ya, teman-teman, kembali dia Tati Brenda Bertram Joseph Korok. Itulah jawaban daripada Tati ini. Dengan itu dipersilakan Tati Brenda untuk melakukan persembahan yang terakhir di bawah pentas ini di hadapan para juri. Dipersilakan Tati Brenda. Baiklah, Tati Cherry telah mengambil soalan bernomor 7. Dengarkan soalan Anda. Tarian tradisi
dari pelbagai suku kaum masyarakat merupakan salah satu warisan budaya di negeri Sabah. Namakan 3 jenis tarian tradisional itu dan nyatakan dari daerah mana. Bolehkah Anda jelaskan maksud sebaliknya? Saya ulang, tarian tradisi dari pelbagai suku kaum masyarakat merupakan salah satu warisan budaya di negeri Sabah. Namakan 3 jenis tarian tradisional itu dan nyatakan dari daerah mana. Bolehkah Anda jelaskan maksud sebaliknya? Dipersilakan. Kotor dan kemari mogos, itino sisimbangku. Tahu sazao reki pagsaban, napona kumaisa, sazao nanta pinampang, Mongigo Sumendang mantap dusun pindah kota Belut Kumatamu Sumaya Mongigol mantap Tuaran Om Sazang Rabiti Kilati do Kaponong Kotomadan do Mamalamawa Karamazan Kedema Kotohadan Kotohadan kepada dia Tati Sherry Shalom Verus. Dengan itu kita menjemput tadi Sherry untuk memperambil soalan bernomor berapa tadi itu? Sebelum lagi sempat angka nomor 8. Baiklah, dengarkan soalan Anda ya. Soalan nomor 8 berbunyi seperti ini. Perayaan Hari Ibu biasanya disambut setiap tahun untuk memperingati jasa-jasa seorang ibu. Sebagai seorang wanita yang akan menjadi seorang ibu pada suatu masa nanti, apakah peranan yang perlu dimainkan untuk memelihara budaya tradisi supaya tidak pupus? Saya ulang, perayaan Hari Ibu biasanya disambut setiap tahun untuk memperingati jasa-jasa seorang ibu. Sebagai seorang wanita yang akan menjadi seorang ibu pada suatu masa nanti, apakah peranan yang perlu dimainkan untuk memelihara budaya tradisi supaya tidak pupus? Dipersilakan. Kotohadan di Mogos, no izo maponga, izo Mogos do kadasan dusum mantap tonini po mantap di tanah-tanahku, tu au mogidu i boros tinarut do toko, om mengajang lagi nobizikoy do menari do sumazao do toko Kotohadan. Ya, Kotohadan kemarin tadi Alicia Richard Wallace Joby. Dengan itu dipersilakan tadi Alicia untuk tampil sekali lagi. Ya, tadi Brenda telah mengambil soalan bernomor 10. Oke, dengarkan soalan Anda ya tadi Brenda. Tema Kaamatan tahun 2026 ialah menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Sebagai seorang calon unduk Madau, bagaimana Anda boleh memainkan peranan dalam memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda Sabah yang berbilang etnik? Saya ulang, tema Kaamatan tahun 2026 ialah menuai perpaduan, meraihkan keharmonian. Sebagai seorang calon unduk Madau, bagaimana Anda boleh memainkan peranan dalam memupuk perpaduan dalam kalangan generasi muda Sabah yang berbilang etnik? Dipersilakan. Kotohadan kumaingan do ababayan, Moganizo do sakana do sumimba do bos malazukia. Jika sebagai calon unduk Madau, apa yang akan saya lakukan untuk mengekalkan adat budaya di sini adalah dengan menjadikan diri saya sebagai teladan, yaitu dengan menggalakkan anak-anak muda untuk menyertai semua aktiviti berserta amatan yang diadakan seperti Sugandoi dan juga unduk Madau. Selain dari
seperti Facebook dan juga TikTok untuk menyiarkan keunikan budaya kita di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itulah ya jawaban daripada Tati Brenda Jeffrey. Dengan itu dipersilakan Tati Brenda Jeffrey. Soalan nomor 9. Dengarkan soalan Anda. Alat musik tradisi ataupun gong, set gong daerah Penampang terdiri daripada 7 jenis nama gong yang unik. Sila sebutkan 5 nama-nama gong tersebut. Saya ulang, alat musik tradisi ataupun gong, set gong daerah Penampang terdiri daripada 7 jenis nama gong yang unik. Sila sebutkan 5 nama-nama gong tersebut. Dipersilakan. Kotokadan kumain mo bos. Tagum nopo nga iso bakang tunison kubasanan tinaw kadazan dusun dopogun itomo sabah. Ngan tagum pinampak nopo nga ko iso sasalakan kodugo na anangan kotoku koopot kukuling poon kohimo kootongon koonong tatawa onong tagu ogugu inyangpay ogugu sa iso ganda inyangpay iso gandang inyangpay opuli nogi omboto miyambay kulintangan itino sisimbaku koto. Permohonan kembali dia Tati Priscilla Andrea Jubili. Dengan itu kita menjemput Tati Priscilla Andrea Jubili untuk turun ke bawah pentas dan mempersembahkan persembahan mengambilkan tersebut. Ya, itu dia soalan yang terakhir. Dengarkan soalan Anda. Apakah maksud dan tujuan Hamatan bagi Anda? Saya ulang, apakah maksud dan tujuan Hamatan bagi Anda? Dipersilakan. Terima kasih Pengacara Majelis. Pesta Hamatan adalah perayaan menuai masyarakat Kadazan Dusun di Sabah yang bermaksud tanda bersyukuran kepada roh Kadi dan berkaitan dengan legenda Borobudur yang bertujuan bersyukur atas hasil tuayan dan memelihara adat budaya dan juga menyeratkan pengetahuan. Secara ringkasnya, ia melambangkan kesyukuran, warisan, dan identiti budaya. Ketuhanan. Ya, terima kasih finalis kita yang terakhir Tati Nicola Vena Biantabili. So, dengan itu kita menjemput Tati